sebelum dia meninggal ternyata Masya Allah amalan solehnya Masya Allah. Makanya ini penting bagi kita semuanya yang menginjak usia 40, 50, 60, bahkan 70. Artinya apa? Karena usia-usia itulah usia yang secara hitungan matematika sangat mendekati dengan yaitu hari kepulangannya menuju kepada Allah. Karena kita tahu banyak berita hari ini yang disuguhi dari tetangga-tetangga kita yang meninggal usianya jauh lebih muda dibandingkan kita. Artinya apa? Kalau seandainya kita masih tua, sudah lebih tua dari dirinya, masih hidup, artinya sebentar lagi berarti kita. Karena usia kita secara hitung-hitungan matematika jauh lebih tua dibandingkan orang-orang yang meninggal lebih muda di antara kita semuanya. Sementara kalau di riwayat yang lain, ini di riwayat yang lain, itu riwayatnya oleh Tirmidzi. Hadis riwayatnya Tirmidzi, nomor hadisnya adalah 2142. Ini kalau di riwayat Tirmidzi. Dan juga disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi ini, riwayatnya dari Anas di bab takdir. Jangan nek mlebu kitab Tirmidzi nanti masuk ke bab takdir. Nanti ketemu hadis ini. Nomor hadisnya adalah 2142. Kalau di Ahmad juz 3 nomor hadisnya 106 dan 230. Waqala Al-Albani berkata ulama hadis zaman ini, hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Hadis yang nanti akan dibacakan ini. Itu disebutkan di dalam hadis tersebut. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha sungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza arada bin 'abdin khairan." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hamba kebaikan. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hamba, maka istakmallahu, dia Allah Subhanahu wa taala akan memperkerjakannya. Kalimatnya seperti itu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hamba, maka Allah akan memperkerjakannya. Lantas kemudian ada yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kaifa yastakmaluhu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa yang dimaksud Allah kemudian memperkerjakannya? Lantas kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menggerakkannya, Allah kemudian memperkerjakannya. Maksudnya adalah yuwaffiquhu li'amali sholih qablal mauti. Allah memberi taufik untuk beramal soleh bagi hamba itu sebelum dia meninggal. Dia diberi taufik oleh Allah. Hidayah taufik adalah hidayah yang langsung diberikan oleh Allah kepada hamba yang dipilih. Hidayah taufik berarti keluar dari perbuatan bid'ah karena di atas landasan Quran dan Sunnah. Contoh misalnya gini, Anda termasuk dalam kategori hadis ini. Sebelum Anda meninggal, misal contoh, ada seorang hamba yang meninggal jatah meninggal lagi jam 10 misal. Biasanya dia tidak pernah sholat malam. Tapi karena kemudian Allah mengilhamkan, memperkerjakan dia untuk memberi taufik, akhirnya kemudian bergerak hatinya, ambil air wudhu. Begitu ambil air wudhu, kemudian dia berdiri sholat. Karena dia menganggap, jangan-jangan nanti malam bok tidak bangun. Akhirnya kemudian dia sholat malam gasik, padahal sebelumnya tidak pernah. Akhirnya kemudian dia sholat. Begitu kemudian tatkala dia sujud, jadwal meninggalnya dia. Jenengane kalimat yastakmiluhu. Allah kemudian menggerakkannya. Allah kemudian mempekerjakannya sehingga dia beramal soleh sebelum dia meninggal. Kan boleh jadi seperti itu. Maune sing beja ya, sing alhamdulillah, qadarullah. Maune ora tau mangkat ngaji. Ning qadarullah Allah mengilhamkan kepada hatinya terus mangkat ngaji.
Begitu dheweke mangan ngaji lendean. Begitu ditutup salam terus dheweke ninggal. Masya Allah ya. Ya kan ya udah seperti bulannya haji turun ngomong belabas loh. Aduh, ngomong di Google katanya itu. Masya Allah ya. Artinya ini menunjukkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan betapa senangnya coba jika kemudian Allah mempekerjakan dia, menggerakkan dia untuk beramal soleh sebelum mati. Sampean seminggu sebelum meninggal sudah digerakkan wajib banget ibadah. Mungkin senengannya dipekerjakan oleh Allah, diilhamkan. Atau Allah kemudian memberi hidayah taufik untuk beramal soleh sebelum mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Durmuti sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Albani, hadis sahih. Dia sampai ya kenang-kenang donga. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan aku ya Allah sebelum aku meninggal, Engkau kemudian memberikan taufik untukku untuk selalu kemudian beramal soleh untukmu, sehingga tatkala kemudian aku meninggal dalam keadaan bersujud denganmu, berdoa kepadamu, atau dalam keadaan sedang jatuh cinta sebesar-besar cinta hanya kepadamu, terus dheweke dikabulna, sehingga tatkala meninggal dalam keadaan yang seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Durmuti. Dan berikutnya, kalau menurut Syekh Al-Mu'allif, Syekh Mu'allif berarti pengarang kitab. Pengarang kitab berarti Imam Al-Qurtubi. Wa minhu, dan darinya terdapat hadis yang lain. Tepatnya itu hadisnya riwayat Ahmad Ibnu Hibban. Kalau di Ibnu Hibban nomor hadisnya 342 dan 343. Dalam hadis ini disebutkan, idza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagi hamba, nasallahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi madu. Kalimatnya gue, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bagi hamba kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan madu. Qalu, lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma nasallahu, apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi madu? Lantas kemudian qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahtahullahu ta'ala lahu amalan sholiha. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hatinya yang paling dalam untuk hidayah taufik yang tetap dia untuk beramal soleh sebelum dia meninggal. Hampir sama seperti hadis di atas. Maksudnya adalah Allah memberi madu, nang Allah kemudian diberi ketetapan di dalam hatinya hidayah taufik sebelum dia meninggal, sehingga dia kemudian beramal soleh sebelum dia meninggal, sebelum dia berpulang kembali kepada Allah. Sehingga tatkala kemudian dia meninggal, sampai hatta yarda manhu min haudi, sehingga sampai tatkala dia meninggal, orang-orang, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya ridho dan senang atas meninggalnya dia. Sing jenengane kanca-kancane, dulur-dulure, tangga-tanggane senang atas meninggalnya dia, maksudnya ini disebut-sebut apike. Masya Allah ya, kayak wong ninggal lagi sujud. Masya Allah ya, kayak ninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah ya, dia meninggal dalam keadaan pergi bersolat jamaah. Masya Allah ya, dia meninggal dalam keadaan rajin sekali beribadah. Maksud yaitu tetangganya, sahabatnya, kawan-kawan, orang-orang di sekitarnya ridho. Seperti itu. Beda nek sing pertengahan kayak dewek. Orang disebut yang meninggal sebutannya mau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ya, tapi beda kalau seandainya dia memang sebelum dia meninggal ternyata Masya Allah amalan solehnya Masya Allah. Makanya ini penting bagi kita semuanya yang menginjak usia 40, 50, 60, bahkan 70. Artinya apa? Karena usia-usia itulah usia yang secara hitungan matematika sangat mendekati dengan yaitu hari kepulangannya menuju kepada
Allah. Karena kita tahu banyak berita hari ini yang disuguhi dari tetangga-tetangga kita yang meninggal usianya jauh lebih muda dibandingkan kita. Artinya apa? Kalau seandainya kita masih tua, sudah lebih tua dari dirinya masih hidup, artinya sebentar lagi berarti kita, karena usia kita secara hitung-hitungan matematika jauh lebih tua dibandingkan orang-orang yang meninggal lebih muda di antara kita semuanya. Hari ini apa mending panjenengan bisa menyaksikan berita kematian yang usia 50, 51, 45, banyak. Ya, artinya apa? Mungkin kalau kita lihat secara tinjauan medis, iya, karena faktor makanan, pola hidup sehat, dan yang lain-lain. Tapi ini juga merupakan pelajaran bagi kita semuanya, yang usianya 40, 50, 60. Jangan sampai merasa jauh dari segala kematian. Yang kita khawatirkan, jangan-jangan itu adalah tahun terakhir, di mana kita hidup, di mana kita bisa menatap matahari dan rembulan. Artinya itu tahun-tahun terakhir di dalam hidup. Kalau pada suatu kali pada tahun-tahun terakhir di dalam hidup kita tidak menutupnya dengan suatu yang terbaik di dalam hidup, tentunya jangan sampai menjadi hamba Allah. Tatkala nanti berpulang kembali kepada Allah, dia membenci kepulangannya dengan Allah, dan Allah membenci kepulangannya, atau Allah membenci terhadap kepulangannya menuju kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Ya kan ngerti ya, sing khawatirnya kan gue apa mending 50, 60, wah wis kudune dari perenungan man. Wis sampean kalau seandainya kalau saya berpikir, kalau saya pribadi nih ya, kalau sudah usia 50, 60 ya wis ngapa mending nek orang ibadah, fokus wis pengibadah baik. Jangan memikirkan yang lain karena kita sangat khawatir terhadap permasalahan ini. Kamu ngapa mending coba nek dipikir-pikir. Yang kita khawatirkan ini gini. Yang kita khawatirkan kita meninggal dalam keadaan kita membenci perjumpaan diri kita dengan Allah, atau dalam kata lain kita belum siap menerima kepulangan kita pada hari itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kan begini ya, orang ngerti sih rahasia kematian itu sendiri.